Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'a hatta idza ja'uha lam yajid syai'a. Orang kafir jalani kehidupan tanpa iman. Dia pasti berjalan di jalan yang asasnya adalah musyahadah, dan jalan yang asasnya musyahadah atau penglihatan. Dia meletakkan sesuatu yang nampak di depan matanya. Allah katakan kehidupan mereka seperti binatang. Ya'kul kama ta'kul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang. Untuk berjalan di jalan orang kafir yang berlandaskan kepada musyahadah, enggak perlu ilmu, maka Allah tidak utus nabi-nabi untuk menggiring kita ke jalannya hidupnya binatang. Enggak penting. Nabi-nabi enggak dibutuhkan untuk menggiring manusia seperti pengembala kambing menggiring kambing ke kandang, seperti pengembala bebek menggiring bebek ke kandang. Tidak perlu manusia digiring ke jalan kekufuran. Manusia dibiarin pasti kufur. Bangunan tidak perlu diusahakan terus, ditinggalin pasti rusak. Sawah ladang tidak perlu dipikirkan untuk dirusak, ditinggalin pasti rusak. Tapi kalau untuk membangun perlu usaha, membangun perlu kerja, tapi merusak kasih tinggal pasti rusak. Demikian manusia yang ditinggalkan oleh Allah pasti rusak. Maka demi kasih sayang Allah kepada manusia, Allah utus nabi-nabi setiap zaman. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra. Demikianlah kami utus nabi demi nabi, enggak putus. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap kampung kecuali kami utus nabi pemberi peringatan. Pemberi peringatan apa? Ngingatin apa? Pertama, kita diingatin janji kita di alam arwah. Yang kedua, kita diingatin sebagai umat Rasulullah di alam arwah kita jadikan Allah ma'bud kita. Janji yang kedua, kita diingati kita umat akhir zaman. Semua yang akan hidup di zaman Rasulullah SAW ada mitsaq yang baru lagi. Jadi mitsaq hamba kepada Allah satu, dan yang kedua mitsaq sebagai umat. Allah bertanya begini, yuk kalau ente hidup di zaman akhir, kalau ente hidup di zamannya Rasulullah kekasihku, kamu siap nggak membantu agamanya? Allah tanya begini, Arsudin, kau saya wujudkan kamu di akhir zaman, kau siap tidak membantu agama Rasulullah SAW? Yang ditanya itu tidak ada satupun yang jawab tidak siap. Karena memang yang ditanya itu memang yang ditakdirkan hidupnya di zaman Rasulullah. Semua telah ambil perjanjian ini. Nabi-nabi mengingatkan itu. Maka nabi-nabi semuanya menanti kapan itu Nabi akhir zaman turun. Karena rata-rata nabi-nabi juga pengen jadi umat akhir zaman. Karena fadilah yang terjaga besar. Kenapa fadilahnya besar? Karena medan perjuangannya besar. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Hawariyin tanya sama Nabi Isa, menghimbau, wahai Nabi, yuk kita ke kampung sebelah. Oh enggak, buistu di Bani Israel, saya hanya diutus untuk Bani Israel. Nggak bisa, nggak bisa lewat kampung, nggak bisa lewat kabilah, nggak bisa lewat negara. Abdiyat dan risalah Muhammadiyah. Nabi-nabi mengatakan, semua nabi menunggu kapan nabi terakhir itu datang, dan semua nabi-nabi berwasiat. Nabi-nabi Bani Israel berwasiat kepada anaknya. Hadirin, tatkala Nabi Musa berjalan pergi haji, mereka melewati Madinah sebelum ke Mekah. Dong lihat cuacanya, pohon-pohon kurmanya persis seperti yang Nabi Musa jelaskan. Maka waktu pulang dari Mekah lewat Madinah lagi, beberapa orang-orang ulama-ulama Yahudi minta izin, ya Rasul, ya Nabi Allah, ini kampung betul tidak? Kampung tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Betul. Kalau begitu izinkan kami
wahai Nabi Allah, tidak pulang. Kita menunggu di sini datangnya Nabi akhir zaman hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Musa kasih izin. Dan setiap setiap ulama yang mau meninggal, dia wasiat kepada anak-anaknya, wahai Ananda, ini kampung Madinah, ini kampung tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dan bapakmu nunggu di sini kedatangannya tapi belum datang. Maka bapak berwasiat, kalau nanti Nabi datang, berarti kan hidupnya di zaman Nabi akhir zaman. Gitu? Ini pada mati nih, ratusan tahun nih belum muncul juga Nabi. Tapi Nabi semua tahu bahwa umat yang hidup di akhir zaman, manusia yang hidup di zaman yang Nabi akhir zaman, wajib berdakwah. Pernah tahu sahabat-sahabat bilang, tabiin bilang, enak kalian hidup di zaman Nabi, lihat Nabi, lihat Quran turun, lihat malaikat turun. Maka sahabat bilang, jangan asal ngomong, jangan asbun. Di zaman kami itu Abu Jahal juga lihat Nabi. Jadi hadirin, tatkala Nabi sudah muncul hijrah dari Mekah dan Madinah, semua orang Yahudi keturunan bapak-bapaknya yang dulu datang ke Madinah mau cari Nabi, sekarang dia punya cicit-cicit sudah bertemu dengan Nabi, semua mengingkari Nabi. Mengingkari. Terus apa kita mau seperti itu? Kita mengingkari dakwah yang sudah Allah kenalkan kepada kita. Dikirimnya orang-orang Pakistan, India, Bangladesh ke sini hanya karena urusan keuntungan 100.000 kita tinggalkan dakwah. Hanya karena pernikahan anak kita tinggalkan dakwah. Pernah suatu ketika Maulana Yusuf datang di kumpulan orang-orang. Yang satu bilang, si Fulan kemana, gak kelihatan lagi. Dia sibuk. Temannya bilang dia sibuk. Maulana Yusuf lewat, dengar pembicaraan mereka. Maka Maulana Yusuf bilang, ini bukan karena orang sibuk tidak buat kerja, tapi ada yang dikerjakan dan ada yang diberhentikan. Ada yang dipakai, ada yang di PHK. Coba angkat tangan yang mau di PHK. Yang mau dipakai angkat tangan. Yang benar. Karena ini diuji, kalau angkat tangan diuji. Waktu nisa 40 hari, uang tidak ada. Itu ujian. Tuhan kita Allah itu duit. Kata masyarakat kita, saat kita keluar, apapun alasan-alasan, itu alasan itulah Tuhan kita. Jadi kalau muncul alasan A, tendang dia. Muncul alasan B, injak dia. Muncul alasan C, ludahi dia. Muncul, jangan kasih kesempatan, karena itulah yang jadi ulang nanti di kuburan. Ini saya ulang-ulang, intermezzo. Saya itu dulu tidak suka, tapi belakangan saya suka. Kepala kambing itu saya cari tuh otaknya itu. Potong kambing, kepalanya saya ambil. Saya ambil otaknya. Kalau potong ayam, hati itu istri saya suka. Kasih hati ayam sama istri. Daging-dagingnya kasih anak-anak. Yang spesial nih kita makan, yang lezat. Nanti tulangnya kasih kucing. Tapi terkadang orang Nabire ini, orang Nabire kan orang Jakarta. Saya kan dari Jakarta ini. Orang Jakarta itu kadang dia lihat masih banyak dagingnya di tulang, dia ambil lagi. Sudah kasih kucing, dia tarik lagi. Begitu keadaan kita sekarang. Otak kita di bisnis, hati kita sama metua, banting tulang kita tuh anak, 3 hari, 40 hari untuk Allah dan Rasul. Itu pun setelah musnah belum keluar juga. Diambil lagi. Sudah perjanjian sama Allah, diambil lagi. Nah, yang kasih PHK itu Allah, bukan kita. Kita tidak mungkin kasih PHK. Yang kasih PHK itu Allah. Kerja kita target, orang tua target sama anak-anak, senior target sama junior. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi dakwah ini jauh pandangan ke depan, menghidupkan kembali agama, dan umat ini dibawa bertahap-tahap untuk dapat amalkan agama dengan sempurna. Sekarang kita lihat sedikit kehidupan sahabat. Bagaimana kesempurnaan agama yang ada pada mereka. Allahu Akbar. Sahabat tabi'in, tabi'in.
harta dan diri. Tadi di awal kita katakan dua perkara yang menyebabkan kerusakan pada umat. Satu, bakhil dan tulul amal. Bakhil itu apa? Kita berputar di sini. Kita bermuara di sini bayan kita. Bakhil, harta, diri dikasih sehat oleh Allah. Tapi dia tidak gunakan hidup itu untuk cari agama. Cari duit. Bakhil namanya. Dirinya tidak digunakan untuk agama, tapi dia gunakan untuk cari duit. Sekarang dapat duit. Duit yang dapat pun dia tidak gunakan untuk memajukan agama. Tapi duit itu dia gunakan untuk beli rumah, beli kapling, beli mobil, beli materi dan kebendaan. Ini yang namanya bakhil. Apa itu tulul amal? Punya satu mobil, dia pengen dua. Punya satu istri, dia pengen dua. Masuk dalam materi. Dia punya satu kapling, pengen dua kapling. Sudah punya dua, pengen tiga kapling. Jadi dia punya angan-angan melebihi batas hidupnya. Ini yang merusak agama. Agama tidak diperhatikan. Agama di nomor 2-3 kan. Agama disepelekan, agama diakhirkan. Bakhil dan tulul amal cukup satu paket dimasukkan, cinta dunia. Orang yang cinta dunia takut mati. Orang yang takut mati takut berjuang. Antum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazal fikum sakratan. Orang yang takut mati berarti dia cinta kehidupan. Orang yang cinta kehidupan takut mati, maka masuk dalam dia mabuk. Dia mabuk dengan kehidupan. Kalau sudah cinta dan kehidupan, naik kepada mabuk dengan kehidupan. Kalau dia sudah mabuk dengan kehidupan ini, maka tidak ada waktu harta yang digunakan untuk agama. Dia terus dalam kebodohan. Dia terus salah dalam menggunakan harta dan dirinya. Bahkan dia khianat pada perjanjiannya dengan Allah tadi. Oh, perhatikan urutan-urutan tadi. Antum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazal fikum sakratan. Kamu akan terus dibantu oleh Allah. Kamu akan terus dapat bimbingan dari Allah. Jelas Allah nampak depan mata kamu. Jelas sekali bisikan-bisikan dari Allah. Ini yang kamu buat, ini yang kamu buat. Jangan buat itu, jangan buat itu. Ada yang bimbing kita terus. Kapan Allah bimbing kita terus? Allah beserta kita terus. Malam tazal fikum sakratan. Selama tidak muncul dalam diri kamu dua mabuk. Sakutul jahli wa sakutul hubul aish. Itu mabuk kebodohan dan mabuk kehidupan. Mabuk kebodohan, mabuk kehidupan. Kenapa dua ini ada? Mabuk kebodohan untuk orang awam. Orang awam sudah sibuk dengan dunia. Maka syaitan berusaha supaya dia tidak hijrah, belajar agama, tetap di tempatnya terus. Dia akan tinggalkan tempatnya hanya untuk urusan dunianya. Nggak pernah tinggalkan tempatnya untuk maksud agama, untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama, untuk menyebarkan agama. Tidak. Maka syaitan cukupkan dalam diri dia perasaan cukup dengan agama, tapi tidak cukup dengan dunia. Maka dia telah masuk dalam mabuk kebodohan. Dia tidak merasa bodoh. Dia tidak pernah merasa kurang untuk agama, tapi dia bodoh untuk dunia, merasa bodoh untuk dunia, merasa kurang untuk dunia. Dia merasa bodoh juga, tapi bukan karena perkara agama. Sebab dia cari guru juga, tapi bukan guru agama. Guru HP, servis HP, guru galon, karena dia mau bangun galon di tanahnya, galon. Dia belajar sama guru galon. Begitu yang terjadi. Mabuk kebodohan. Dia tidak sadar bahwa dia bodoh. Dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang ada ilmu, masuk dalam diri dia mabuk kehidupan. Masukkan ke dalam diri dia oleh syaitan kecintaan kepada dunia. Kalau dunia sudah masuk, akhirat tidak bisa masuk. Karena akhirat santun. Tapi kalau akhirat yang masuk, dunia pendengki. Dia akan bekerja keras bagaimana mengusir dunia, bagaimana mengusir akhirat yang sudah menempati hati kita. Itu hadirin, kita harus
Saya perhatikan, walaupun sinyal-sinyal sudah lama, tapi belakangan setelah ikhtilaf ini, penekanan kepada muamalat, muasyarah dan akhlak sangat dominan. Itu muasyarah, asas kehidupan kita adalah malu dan sederhana. Memang kalau kita muzakarah tentang muamalat, muasyarah dan akhlak, ini tidak akan mengena. Kalau hati kita masih cinta pada dunia, kalau yakin kita masih dengan kerja dapat duit, bukan yakin kita duit yang kasih Allah. Kalau yakin kita masih dengan duit saya bisa beli kapling, dengan duit saya bisa beli rumah, dengan duit saya bisa beli baju, maka kita tidak bisa menjalankan muasyarah Islam. Memang dasar muasyarah Islam itu adalah lillahiyah. Lillahiyah. Sekali lagi saya ulangi ini, Bewab mengatakan ahli-ahli agama di zaman ini pun berhubungan dengan dunia, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara ghairullah, dengan cara-cara selain Allah. Atau mereka menggunakan kebutuhan dan masalah hidup mereka itu mereka selesaikan dengan cara-cara yang Allah tidak inginkan, yang tidak Allah sukai. Emangnya cara apa sih yang Allah sukai? Hubungan kita muamalah muasyarah ini, emangnya cara apa sih yang Allah demen? Hadirin, yang Allah sukai adalah caranya Nabi-Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah tidak kirim saja kita di dunia, tapi Allah kirim model. Ini loh model kehidupan yang saya sukai. Ikuti dia. Ittabi'u hadan nabiyil ummi. Ikuti. Nabi ini ummi. Artinya Nabi ummi itu apa? Ummi itu bukan celaan. Ummi itu pujian. Karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa. Ada yang mengatakan ummi itu bukannya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Betul, Nabi tidak bisa baca. Nabi bilang sama Ali waktu perjanjian Hudaybiyah, coba jangan tulis Abdullah, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismillah ta'ala. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Ali yang katib, kata Rasulullah, hapus itu Ali. Ali bilang saya tidak berani menghapus. Kata mana yang kau tulis? Berarti Nabi kan tidak bisa baca. Tapi tidak bisa baca itu bukan aib. Aib itu kita ini yang pintar baca, pintar nulis, hafal 6 sifat, hafal nisab-nisab kita, tapi nggak keluar waktu nisab. Itu yang bermasalah. Jadi katakan katong ini pintar-pintar bodoh. Jadi ummi itu maksudnya begini, manakala Nabi ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan dia bisa baca, dia bisa nulis, maka tidak ada guru, nggak ada bisa ngajari beliau. Jadi pengaruh-pengaruh kontaminasi dari luar nggak bisa murni. Ittabi'u hadan nabiyil ummi. Ikuti, karena ini ilmunya langsung dari saya. Kata Maulana Yusuf, di setiap zaman har umat apni ilah ko talas kertai. Setiap zaman, setiap umat cari Tuhan-Tuhannya. Tapi umat akhir zaman, umat akhir zaman, dia tidak payah lagi cari-cari Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada di kantong. Nah kalau sudah tidak ada di kantong, baru dia bingung. Gelisah, tidak ada duit. Nabi gelisah ada duit, kantong gelisah tidak ada duit. Kira-kira kita umat